Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nubtiliya fil qada'i bainal muslimin falyaqdil bainahum fi lahdihi wa isyaratihi wa maq'adihi wa majlisihi. Ruwahud Daruqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda manubtuliya man desa peni wong iku ubtuliya den coba sapa wong. Siapa orang dicoba oleh Allah diberi cobaan fil qada'i kan dadi juru hukum. Qada maksudnya menjadi hakim, menjadi pemimpin bainal muslimina antara pira-pira wong Islam. Siapa orang yang menjadi pemimpin di antara umat Islam. Zaman dahulu pemimpin ini masih mutlak, eksekutif, yudikatif. Hari ini kan sudah dipisah, ada eksekutif, ada legislatif. Tapi siapapun yang menjadi pemimpin di kalangan umat Islam, maka falyaqdil, hendaknya dia berbuat adil bainahum antara muslimin fi lahdhihi ing dalem peninggali mengkono man. Jadi harus sama, memandang semua kelompok dengan pandangan yang sama. Dia harus adil sampai hal yang terkecil, pandangannya ya, harus sama. Wa isyarati lan isyarai mengkono man, isyarahnya juga harus sama ya. Artinya tindakannya juga harus sama. Wa maq'adi lan lungguh man, wa majlisihi lan ngadeg man, duduk dan berdirinya. Artinya dia harus mengenal azas persamaan. Siapapun harus berdiri sama rendah. Berdiri sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Jangan sekali-kali pilih kasih. Jangan sekali-kali bertindak berat sebelah. Dalam proses hukum semuanya harus sama, dihargai sama, tidak boleh berat sebelah. Ruwahud Daruqutni. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu fad'u lahu. Man utai sapane wong iku atanekani sapa man. Maksudnya nekani niku maringi ilaikum maring sira kabeh ma'rufan ing penggawe bagus. Siapa orang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu mongko bandingono sira, maksudnya bales sira hu ing mengkono man. Kamu jangan punya hutang budi. Kalau ada orang berbuat baik, balaslah dengan lebih baik. Jangan hanya biasa menerima, tidak mau memberi. Kalau ada orang menolongmu, balaslah. Orang menghormati kamu, balaslah. Balaslah orang yang berbuat baik kepadamu. Fa illam tajidu fa illam tajidu lamun ora nemu sira kabeh, fad'u mongko ndongakno sira lahu maring man. Kalau kamu tidak menemukan hal untuk membalas, artinya kalau kamu tidak mampu membalas kebaikan orang itu, doakanlah. Minimal kamu balas dengan doa. Jadi kamu harus selalu berhitung kebaikan orang, jangan dilupakan. Tapi kebaikan dirimu jangan diingat-ingat. Jangan mengingat-ingat kebaikanmu pada orang lain.
Tetapi hendaknya kamu selalu ingat kebaikan orang lain kepadamu. Jangan membiarkan orang lain berbuat baik tanpa kamu beri balasan yang seimbang. Jadi kita ini harus tahu berterima kasih, harus bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Minimal kalau kamu tidak bisa membalas, balaslah dengan doa. Gusti Allah sing males muga-muga dibalas oleh Gusti Allah. Rawahu Tabrani anil Hakim bin Umair. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ittaba'a kitaballah hadahu minadh dhalalah." Man utai sapane wong iku ittaba'a anut sapa man kitaballahi ing kitabe Allah. Siapa orang mengikuti petunjuk kitab Allah, mengikuti Al-Quran, hadahu mongko nuduhaken hu ing man minadh dhalalati saking kesasar. Siapa orang mengikuti Al-Quran pasti benar, pasti dia tidak tersesat. Siapa orang mengikuti kebenaran, kebenaran di Al-Quran itu al-haqqu min rabbi. Jangan ragu-ragu, Al-Quran itu benar, Al-Quran itu wahyu. Siapapun mengikuti Al-Quran pasti dia benar, pasti dia tidak tersesat. Wa waqahu lan ngrekso sapa Alkitab hu ing man su'al hisabi ing olone hisab yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Jadi kunci keselamatan itu Al-Quran. Makanya Quran ini harus kita baca dan harus kita fahami artinya. Jangan hanya membaca Quran tapi tidak ngerti. Makanya di pesantren kita ini, di samping ada program tahfidz Al-Quran, pesantren An-Nur 1 ini, kita sedang mengembangkan rencana dalam proses kita akan membuat Ma'had Ali. Ma'had Ali ini sekolah tinggi jurusan tafsir. Jadi anak-anak yang mondok di sini setelah hafal Quran nanti kuliahnya di sini. Kita akan bikin kuliah Ma'had Ali jurusan tafsir supaya kamu itu bisa baca Quran dan mengerti arti Al-Quran. Sebab Al-Quran ini tujuannya untuk dibaca, bukan untuk jimat. Quran ini dibacakan pada orang yang hidup, bukan dibacakan pada orang yang mati. Ujulis mati kayak dibaca Al-Quran hataman. Bacakan Quran pada orang yang hidup supaya dia dengar, ini halal, ini haram. Kalau orang mati kan sudah gak mikir, ya cuma dapat pahala dari bacaan Al-Quran. Tetapi yang lebih penting, Al-Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, supaya kamu fikir, supaya kamu angen-angen, fikirkan. Baca Quran jangan hanya cuma dibaca. Baca Quran kamu harus faham artinya, supaya kamu tahu tujuannya apa. Oh, ini ancaman neraka, ini surga. Jangan sampai baca Quran ini tidak ada penghayatan. Surga dan neraka sama aja karena tidak tahu artinya. Ya. Kalau kamu ngerti Al-Quran, kalau kamu mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti kamu selamat. Jalanmu benar, ya, hidupmu benar.
dan kamu akan dijaga dari su'ul hisab, perhitungan yang rumit besok di akhirat. Makanya kita galakkan program tahfidz Al-Quran. Setiap pagi semua santri wajib ikut program Al-Quran. Setiap pagi, jangan ada yang tidak. Saya minta nanti ada SKU-nya. Jadi semua anak yang sekolah di SMK Nur wajib punya hafalan. Kalau tidak hafal, tidak boleh naik kelas. Jadi nanti saya bikin syarat naik kelas. Kelas 1 hafalannya ini, kelas 2 ini sudah ada. Makanya pagi semua kamu wajib ikut tahfidz. Jadi jam pertama kita ini tahfidz 1 jam. Wajib ini hukumnya. Nanti naik kelas saya tes sendiri. Yang tidak lulus tak boleh naik. Supaya apa? Kamu ini membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Dan nanti kita tingkatkan kepada tafsir supaya kita juga memahami Al-Quran. Harapannya muka-muka selamat dunia akhirat. Hadis riwayat Tabrani an Ibnu Abbas. Selanjutnya Rasul bersabda, "Manittaqallah asya qawiyan." Man utai sabani wong iku ittaqa wedi sapa man. Allah ing Allah. Siapa orang takut pada Allah, asya mongko urip sapa man qawiyan kelawan kuat. Siapa orang takut pada Allah, hidupnya akan kuat. Hidupnya akan menjadi kokoh. Landasan hidup kuat ini ya takwa Allah. Kalau kamu takut pada Allah, tidak akan melanggar kamu. Mondok bener, tidak bolos. Karena kamu merasa diperhatikan oleh Gusti Allah. Wasara lan lumaku sopeman fi biladihi ing dalam piro-piro negara iman aminan hali selamat. Kalau kamu landasan hidupmu takwa kepada Allah, hidupmu kuat dan selamat. Orang hidup lemah, hidup dalam ketakutan, frustasi. Ini karena dia jauh dari Allah. Kalau dia hidup bersama Allah, dia akan kuat, sangat kuat. Pasti ya, Nabi Ibrahim dibakar pun kuat. Musa berhadap dengan lautan kuat, tidak putus asa. Bagaimana kondisi Nabi Musa sudah dikepung di depan laut. Kalau orang tidak punya iman, bunuh diri. Tapi Nabi Musa dengan kuat, Allah perintah belah lautan. Sesuatu yang gak masuk akal, laut dibelah. Tapi ini kekuatan Allah. Siapa orang takwa kepada Allah, pasti diberi jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Semua kesulitan hidup, kalau kamu takwa kepada Allah, pasti beres. Kamu hidup menjadi sedih, susah, takut karena kamu jauh dari Gusti Allah. Kalau kamu bersama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Rezeki jangan khawatir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu akan jadi kuat, rezekimu juga lancar. Makanya siapa yang rezekinya kurang lancar, mungkin, dan itu pasti, dia kurang dekat pada Gusti Allah. Istighfarnya kurang. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Dunia ini tidak ada artinya bagi Allah. Tidak mungkin tidak diberikan. Wong kucing aja dikasih makan sama Allah, masa kamu gak dikasih? Jangan takut, Allah maha kaya. Asal kamu dekat pada Allah, tidak mungkin hidupmu susah. Kalau kamu bersama Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tidak ada. Kekuatan terbesar adalah Gusti Allah. Selanjutnya, man ajrallahu ala yadayhi farajan li muslimin
farajallahu anhu qurbat dunya wal akhirah. Rawahul Khatib Anil Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utai sapane wong iku ajra nglakokaken sinten Allah Gusti Allah ala yadaihi ing atase ngersane man farajan ing kejembaran di muslimin maring wong Islam. Siapa orang yang ditakdir oleh Allah, siapa orang ditakdir oleh Allah menjadi penolong orang lain, ya. Jadi kalau kita bisa nulung orang, kalau kita bisa bantu orang, itu berbahagia. Jangan hitung-hitungan. Jangan kamu merasa berat berbuat baik untuk orang lain. Apabila kamu bisa menjadi penyebab hilangnya kesusahan orang, apabila kamu bisa menjadi perantara kebahagiaan bagi orang lain, ya, maka itu adalah rahmat. Farroja, Allah berjanji, farroja mongko bakal menggangakan, maksudnya ngilangakan sinten Allah Gusti Allah andu sang hikman kurobat dunya ing piro-piro kesusahan dunya wal akhirati lan akhirat. Siapa orang menolong orang lain di dunia ini, ya, dengan apapun, apakah dengan uang, apakah dengan tenaga, apakah dengan pikiran, apa yang kamu lakukan untuk orang lain, apa yang kamu lakukan untuk berbuat baik pada orang lain, menghilangkan kesedihannya, menghilangkan kesusahannya, ya. Kamu peduli pada orang sakit, peduli pada orang yang miskin, peduli pada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan menghilangkan kesulitanmu di dunia dan di akhirat. Jadi jangan khawatir berbuat baik kepada siapapun, bahkan pada hewan, tidak akan sia-sia. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan kembali pada kita. Semua yang kita berikan akan kita ambil kembali. Jadi jangan eman berbuat baik. Jangan merasa rugi kalau kamu bisa nulung orang lain. Bersyukurlah. Bersyukur kalau diri kita ini menjadi perantaranya Gusti Allah untuk menolong orang lain. Baik menolong dengan uang, atau dengan tenaga, atau dengan pikiran. Termasuk kita yang di pondok hari ini. Kamu yang jadi pengurus, kamu yang jadi guru, bersyukur. Ini kesempatan Allah beri pada kita untuk berbuat baik. Coba kalau gak ada di pondok, kamu mau apa? Di rumah. Boleh santri limo yang ya. Di pondok ini kesempatan berbuat baik. Saya selalu merasa dengan adanya pesantren ini adalah tempat kita menjadi baik ibadah. Seandainya tidak ada santri jamaah, mau jamaah sulit nyari orang. Hari ini saya alhamdulillah 5 waktu tersedia jamaah, ngaji setiap hari. Ini nikmat, ya. Saya tidak pernah berpikir ini suatu kebaikan dari saya, bukan. Ini adalah nikmat yang Allah berikan sehingga saya bisa beramal, berhikmah, ya. Berbuat baik ini jangan dihitung sebagai wah saya berjasa, tidak. Saya selalu katakan pada saudara-saudara saya bahwa kita ini di lembaga perjuangan seperti ini, seperti pesantren ini, jangan merasa GR saya berbuat apa, tidak. Semua yang kita lakukan ini adalah rahmat dari Gusti Allah. Saya cuma perantara. Saya tidak merasa membangun pesantren, enggak. Ini semua Allah takdirkan, saya perantaranya saja. Jangan pernah merasa diri ini berjasa hingga kita menjadi sombong bahwa saya tidak berbuat apa-apa. Semua pesantren ini ya saya hanya meneruskan
Ibaratnya rumah saya ini cuma nanam satu batah, rumah ini jadi, saya nambahi botos itu. Pesantren ini sudah jadi, saya cuma meneruskan, bukan apa-apa. Jangan merasa kita ini, wah saya berjasa, tidak. Ini nikmat, bahwa kita bisa sholat 5 waktu berjamaah, kita bisa ngaji setiap saat. Ini nikmat. Jangan dihitung bayaran saya berapa, tidak perlu. Saya alhamdulillah tidak pernah ambil gaji dari pesantren, karena saya merasa ini nikmat. Berbuat baik ini nikmat. Ini kesempatan, anugerah. Bisa berbuat baik, ayo kita syukuri. Alhamdulillah kita bisa berbuat baik. Jangan dihitung sebagai jasa, enggak, sama sekali. Saya sama sekali tidak merasa berjasa, tidak. Saya justru merasa bersyukur anugerah ini. Kita punya pesantren, lembaga pendidikan, termasuk kita bisa bantu anak-anak yang kurang mampu. Sejak dulu pesantren kita ini selalu welcome. Siapapun mau mondok, tidak mampu, orang miskin, tidak pernah kita tolak. Jangan ada orang tidak mondok karena biaya. Kita dengan senang hati, kita ingin menolong orang lain. Dan itu nikmat ya. Nulung orang itu anggap sebagai anugerah. Jangan dihitung saya nulung dia, bukan. Yang nulung itu adalah Gusti Allah. Kita ini lantaran. Kalau saya dikasih Allah uang, saya berikan orang, itu lantaran aja. Memang Allah ingin memberi orang itu, saya cuma lewat. Sehingga kita ini tidak ada sumbu. Jangan merasa saya sudah memberi, jangan. Hakikatnya semua itu yang memberi adalah Gusti Allah. Bersyukurlah kalau kita dipilih oleh Allah sebagai tempat menyalurkan ya. Kita ini hanya menyalurkan. Sesungguhnya nikmat-nikmat itu miliknya Gusti Allah. Kalau hari ini saya ditakdirkan bisa mengajar, saya hanya menyalurkan apa yang telah diberikan Allah untuk disalurkan. Hanya itu aja, tidak ada yang lain. Tapi bersyukurlah kalau kita ini dijadikan Allah orang yang menebar kebaikan. Bersyukurlah kalau kita ini dijadikan Allah agen yang miliki hanya Gusti Allah. Kita ini menyalurkan kebaikan, ngajak orang ngaji, ngajak orang baik, atau kita bantu dengan uang. Ini hanya cara Allah menyalurkan kita. Kita dipilih untuk menyalurkan. Jangan merasa saya telah berbuat, enggak. Walaupun kita bangun pesantren sudah sekian miliar, puluhan miliar, tapi saya merasa 1 rupiah pun bukan jasa saya. Itu semuanya miliknya Gusti Allah. Saya hanya kebetulan aja, hanya menjadi perantara saja. Itu duitnya Gusti Allah, bukan duit saya. Kita ini bersyukur kalau kita bisa berbuat baik ya. Berarti kita dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Muga-muga Allah hilangkan kesusahan kita di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Khatib an Hasan bin Ali. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtanaba arba'an dakhala al-jannah." Siapa orang menjauhi 4 hal ini akan masuk surga. Ini tiket masuk surga. Rasulullah SAW menyatakan siapa menjauhi 4 hal ini masuk surga ya, dijamin. Yang pertama ad-dima, nyawa. Jangan sampai membunuh. Dima itu darah, artinya apa? Pembunuhan. Pembunuhan itu dosa besar ya. Jangan jadi pembunuh, teroris apalagi. Jangan jadi membunuh siapapun ya. Kita ini tidak boleh mengambil hak Allah. Yang bisa mematikan itu hanya Gusti Allah. Jangan sekali-kali membunuh, mengalirkan darah ya. Dima itu darah, artinya pembunuhan. Wal amwal, lan piro-piro dunya. Jangan sembrono soal harta. Jangan ngawur, jangan mencuri, jangan ngentit, jangan korupsi ya. Soal harta hati-hatilah. Halal haram perhatikan. Jangan sembrono.
kamu akan masuk surga. Yang ketiga wal furuj. Wal furuj jalan piro-piro farji. Farji itu kemaluan, alat kelamin. Jogon manukmu itu. Jurune sarungmu itu jogon. Ucul-ucul lah. Jaga kemaluanmu, jaga alat vitalmu. Jangan sampai belakang. Yang keempat wal ashribah, minuman. Jangan sampai kamu minum minuman keras. Kalau kamu jaga 4 hal ini, kamu masuk surga. Artinya sebaliknya, kalau kamu sembrono soal ini, kamu akan masuk neraka. Ya. Jaga nyawa, jangan sampai mencelakakan. Jangan membunuh, jangan nyakiti orang lain. Jaga harta, jangan ngambil hak orang, jangan ngambil barang yang tidak halal. Yang keempat jaga apa? Yang ketiga jaga kemaluan. Kemaluan itu apa sih? Iku lho barang antik iku lho. Master P. Jaga alat kelaminmu, laki perempuan. Allah itu sudah naruh di tempat yang tersembunyi. Allah kan taruh di tempat yang gak ketok. Coba kalau Allah taruh itu di sikut, nabrak-nabrak. Allah sudah taruh itu kelamin di tempat yang nyelempit. Jangan diumbar. Jaga kemaluan. Yang keempat jaga minuman. Janganlah kamu terkena minuman-minuman keras. Lalu hari ini termasuk narkoba, ya. Jauhi narkoba, awas, hati-hati. Termasuk merokok. Merokok ini adiknya narkoba, ya, ponaannya. Orang narkoba itu mesti merokok. Mulainya dari merokok. Maka saya minta santri tidak merokok, berhentilah merokok. Sebab merokok ini kemudian naik sedikit ganja, naik sedikit pil uflu, naik lagi topi miring. Nah, ya ini gendeng guys, miring kok. Nah, makanya hati-hati. Moga-moga kita dijaga oleh Gusti Allah.